Pak, investasi apa yang cocok untuk mahasiswa dengan resiko yang minim? Ada nggak pesan-pesan buat mahasiswa? Mahasiswa ya buat teman-teman mahasiswa nih. Menurut saya ya, pekerjaan paling mudah itu jadi mahasiswa. Buat saya, apalagi yang nggak kerja, nggak sambil kerja, hanya khusus Fokus. jadi mahasiswa, orang tuanya masih sanggup, itu paling mudah, paling enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mirza Ayunda Pratiwi. Kali ini kita kembali lagi akan bebual. Bebual kali ini kita sama Pak dosen ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan sama mahasiswa. Jadi kali ini saya agak harus jaga image sedikit karena sebelum-sebelumnya kan bukan orang penting gitu ya. Kali ini nggak penting kali juga ya Pak. Penting juga sih. Agak-agak penting lah ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya kan. Oke. Jadi perkenalan diri dulu lah Pak ya. Oh gitu. Saya kenalin diri nih. Ya nama lengkap. Ya. Oke, nama saya Aditya Ramanda. Biasa dipanggil Adit ya. Adit. Jadi saya rekannya Bu Mirza di STIE. Ngajarnya baru ya. Berapa lama Pak ngajar Pak? Ya. 1 semester. Lumayan lah. 1 semester. 1 semester cabut. Sekitar 4 bulan ya berarti. Bulan. Jadi belum cabutnya itu sengaja Pak atau gimana? Nggak betah ya? Ya gimana ya? Mahasiswanya enggak sih. Mahasiswa lagi kena ya kan? Jadi ya emang karena tugas ya Bu ya. Tugas di kantor. Oh jadi Pak Adit ini selain ngajar ada pekerjaan lain? Pekerjaan lain. Ngapain tuh Pak? BPJS, nah kerjaan. Ngutip cengkeh gitu Pak? Ngutip uang masyarakat ya. Oke, jadi Pak Adit ini selain ngajar juga ada kerja lain lah gitu ya Pak. Nah, terus kerjanya nih harus pindah. Harus pindah. Jadi ya tiap berapa tahun gitu kita rotasi lah. Gitu. Nah, oh serius Pak, setiap berapa tahun? Setiap berapa tahun. Nah, kebetulan udah tahun kedua ya. Jadi di Pinang Bapak udah tahun kedua? Udah tahun kedua. Jadi pindahnya kemana nih Pak? Pindahnya ke Jawa Barat, Sumedang. Oh di Sumedang, di kampus saya dulu tuh. Oh ada kampus. Jatinangor. Berarti di ngelamar di situ nih. Oh boleh di Unpad Pak. Di Unpad negeri ya. Jatinangor negeri. Ya. Banyak juga kok. Jadi dosen pegawai negeri ya. Oh jadi nanti dari Jawa Barat mungkin pindah lagi. Pindah lagi. Nggak capek Pak kayak gitu ya? Capek sih ya. Tapi mau gimana lagi? Gimana ya? Oh, namanya nyari cuan, nyari cuan. Nyari cuan, baiklah. Jadi sebenarnya kalau pindah-pindah gitu Pak, kalau saya jujur nih Pak, saya dulu kuliah di Bandung, ditawarin nih jadi dosen di kampus. Memang saya nggak mau, karena saya nggak suka sama kondisi, bukan sana nggak bagus, tapi saya nggak, karena biasa dari kecil tuh di sini jalan tuh nggak macet, mau kemana-mana ya kayak kita ke Batam naik kapal kan nggak ada macet kan Pak. Kalau di sana mau ke Jakarta, dari Bandung Jakarta tuh saya mabuk terus naik. Jadi saya nggak suka sama kondisi kehidupan di sana. Jadi makanya ya udah biar aja saya kerja di sini. Nah kalau Pak Adit sendiri berarti nggak ada masalah tuh dengan adaptasi di tempat-tempat baru tuh. Nah itu sebenarnya ya kayak orang pada umumnya ya, pasti ada struggle-nya juga ketika kita masuk ke lingkungan baru gitu kan ya, kota baru, apalagi kayak Tanjung Pinang nih misalnya. Sebelum ditempatin di sini tuh saya nggak pernah sama sekali. Sebelum di sini di mana Pak? Di Jakarta. Oh udah pernah Jakarta berapa lama? Jakarta 5 tahun. Paling lama berarti? Paling lama. Sebelum Jakarta di Aceh 4 tahun. Pak Adit aslinya orang mana? Aslinya orang Aceh. Oh berarti aslinya di arah Aceh, dipindahin ke Jakarta. Pindahin ke Jakarta. Pindahin ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Dicampak lagi ke Jawa Barat. Lagi Jawa. Jadi nggak tahu lah akan berlabuh di mana. Pokoknya ngikutin manajemen lah. Tapi ini nggak kayak tempat kan kalau kayak di BI tuh ada tuh tempat pelabuhan terakhir yang mau dipilih kotanya kayak tempat. Biasa kan kantor-kantor ada kayak gitu. Kalau Pak Adit ada? Ada pilihan. Kita mau pensiun di mana gitu ya. Cuman mungkin itu nanti ketika belum milih Pak Adit. Udah memasuki dekat-dekat pensiun gitu. Tapi kalau kayak kita ini ya Pak Adit udah dekat kan pensiunnya? masih muda Pak ya. Muda lah. Tahun berapa sih lahir Pak? Tahun beda dikit lah. Beda 89. Oh ya, betul-betul beda ya kan? 1 tahun aja. Berarti 31, 32. Yang muda, masih muda. 32 tahun ini tahun depan 33. Ya, kita nih generasi umur fase-fasenya menolak tua ya, Pak. Menolak tua. Jadi masih denial lah ya. Iya. Kalau ditanya umur udah agak sensitif gitu. Iya, sensitif.
Cukup. Apalagi saya Pak cewek gitu kan. Jadi kalau dibilang masih kayak mahasiswa tuh seneng kali itu Pak. Alhamdulillah ya. Oke, jadi tadi seputar perkenalan tentang Pak Adit lah ya. Ini ada pertanyaan titipan nih Pak kemarin. Langsung ada pertanyaan Instagram. titipan? Ya, nanti pertanyaan titipan Luar aja dulu biasa. nih. Oke, Karena siap. pertanyaannya lumayan. Aduh. Lumayan apa nih? Mau dibacain tapi takut gimana gitu, nggak dibacain nanti kecewa yang nanya kan. Ya udahlah Pak ya, coba aja dijawab ya. Dari yang Bismillahirrahmanirrahim. dari yang paling receh dulu lah nih. Oke, apa yang belum kesampaian Pak yang ingin dilakukan di Tanjung Pinang? Yang belum kesampaian yang ingin dilakukan Tanjung Pinang apa ya? Pertanyaannya Dari segi apa gitu ya? dari mana nih? Mungkin ada liburan atau apa ya gitu? mungkin bisa tempat atau ada kayak wishlist. Di Pinang tuh aku mau kayak gini tapi belum kesampaian. Sebenarnya ada yang belum puas dinikmati di Tanjung Pinang nih. Apa itu? Wow, dinikmati puas. Itulah bahasanya. Kata-katanya tuh terlalu ini ya. Itulah Pak Adi terlalu nih. Udah ngemancing ya Pak? Saya dari tadi udah nahan nih Pak. Ada yang belum puas dinikmati pantai. Ya, jadi saya nggak sempat ya Pak? sempet sih, cuman ya belum banyak aja karena mungkin ya Lagoy udah. COVID ini ya. Lagoy udah beberapa kali lah. Sekalian bawa tamu atau gimana? Bawa tamu, ada acara kantor ada gitu kan. Di Trikora? Trikora 2, 3, 4 udah. Trikora yang mana Tahu tuh? saya, pokoknya Kan ada yang Trikora aja. yang ada batu-batu banyak, ada yang batu banyak udah. Nah, yang ada luas pantainya itu, Luas. yang pantai. maksudnya dia nggak pakai batu, dia yang ombaknya agak di Serumpun Padi. Serumpun Padi. Nggak tahu. Pokoknya ada Agak berapa ujung. kali lah. Cuman saya hobinya hampir sama nih kayak Ibu. Hobi snorkeling, hobi main air lah. Nah, yang snorkeling ini nih baru sekali doang. Di Kelong mana Di tuh? Kelong apa ya? Bintan Black Coral. Bintan Black Coral. Mas Rio. Nah, Oke. itu kayak pengen lagi tapi belum sempet nih. Baru sekali. Mungkin sekali. itu pas nyelam koralnya lagi bagus nggak? Lagi nggak bagus lagi. Oh, lagi iya. cuacanya lagi memang Nanti kalau udah di kurang Jawa gitu. Barat, pemandangannya gunung. Nggak ada lagi Iya, kan, susah. makanya. Sedangkan Pangandaran paling. Pangandaran lumayan Itu ya. juga jauh juga. Jauh juga. Sementara saya ya memang anak pantai ya. Aceh itu kan Iya, bagus banget kan Aceh. memang pesisir pantai ya. Jadi hobinya tuh ya main air, cuman belum puas lah itu tadi. Kalau menyelami hati anak orang lah. Wah. Kan kena. Oke. Ini lagi pertanyaannya, ya ampun. Ini yang nih. nanya mahasiswa apa gimana nih? Ini mahasiswa semua nih Pak, gitu kan. Soalnya emang Bapak kan nggak seterkenal itu. Siapa lagi mau nanya gitu kan Pak? Iya. Oke. Ini Bapak agak ini nanya kurang ajar. Bapak kalau ngajar kok flat Pak, macam ada beban hidup yang ada beban hidup yang dibawa ke kelas. Betul. Ini yang nanya pemerhati ya. Anak malam nih Pak, anak malam. Bapak ngajar kenapa Pak kayak ada beban hidup yang dibawa di kelas nih? Apalagi anak malam tuh kayak kita habis kerja seharian juga. Sama-sama kan, kerja, Bapak kerja, dia kerja. Dia kerja, dia pun malas nontonin kita kan, kita pun udah capek gitu ya. Tapi gini, Bu Mirza apa Bu Ayu ya? Bebas lah Pak. Biasanya Mirza aja lah. Bu Mirza ya. Jadi pengalaman mengajar ini sebenarnya pertama kali juga baru buat pertama. saya mengajar di kampus ya. Tapi mengajar dalam kapasitas ngisi diklat anak baru apa itu udah beberapa kali lah sering gitu ya. Jadi di kantor gitu. Jadi trainer gitu ya. Jadi trainer itu udah beberapa kali lah. Cuman untuk mengajar di kelas dengan audiensnya mahasiswa itu first time lah di STIE itu kan ya. Dan momen pertama kali saya mengajar juga daring gitu. Daring. Nah, beda ini juga ya, beda banget gitu. Karena saya gayanya tuh cenderungnya lempar-lempar jokes gitu ya, interaksi. Kemudian kita lihat respon, lihat apa. Lebih mudah gitu ya. Lebih mudah. Nah, ini kayak ngajar daring tuh kita ngeliatin layar, jelasin gitu ya. Kita nggak tahu nih mahasiswa apa tidur apa-apa gitu. Bener-bener. Kita ngelawak kok nggak ada respon karena kan? mute kan? Semua mute nih. Kita ngelempar joke, apa aku sereceh itu, segaring itu kan, kok nggak ada. Sebenarnya ada kata-kata garing nih nggak saya itu. masukin.
apa ini atau emang Atau mahasiswanya nggak dengar beda gitu. segmentasi jokesnya kali ya Pak. Mungkin. Ya kan? Kita Umur-umur udah kita. joke bapak-bapak ya kan. Jok bapak-bapak gimana ya? Yang Bapak kamu. Gitu kali ya. Jadi Pak Adit tuh udah capek kali. Jadi ya itu karena daring juga interaksinya kurang gitu kan ya. Pertama kali juga ngajar jadi ya agak cenderung lebih kaku. Iya, masih belajar lah. Kita nih Masih dosen belajar. juga belajar. Mengajar itu juga belajar dulu kita Pak ya. Nggak semudah itu. Feel-nya itu nggak dapet lah. Mungkin kalau beda kalau di kelas mungkin ya. Bu Tapi- Mirza gimana kalau ngajar online biasa aja? Udah biasa kali ya. Kalau saya bukan apa nih Pak Ci? Enggak lah yang kalau senior kan nih, kalau dosen senior. ngajar, Nah, ngajar itu sejujurnya saya tuh passion Pak. Suka, Ya, emang ya. suka. Jadi kebetulan nih saya suka bikin konten. Oke. Saya bikin film tuh dari SMA, bisa ngedit dari SMA. Udah belajar sinematografi. Iya, pernah macam-macam. bikin film, pernah waktu tahun lalu pas corona kan ikut lomba film pendek menang juga, bikin sama mahasiswa. Nah, jadi pas sebelum corona saya udah punya YouTube dan udah upload materi di sana. Sehingga pas Covid ya malah jadi kayak lebih ini kan Lebih enjoy. lebih enjoy dan nggak perlu menyesuaikan diri lagi, udah nggak perlu adaptasi karena emang sebelumnya udah dilakukan. Nah, Iya, jadi iya. saya ini bisa dibilang yang paling jarang ngezoom. Oh, oke. Saya nggak suka ngezoom karena saya trauma Pak, lagi ngajar anak saya manjat di bahu. Pernah juga, Mami, abang berak katanya gitu. Masuk di suaranya masuk lagi. Mas, kalau di Zoom kan masih mahasiswa Iya, ngerti iya. ya. Ini pernah live Instagram loh Pak, lagi ngobrol gitu kan. Nah, jadi saya trauma kalau Zoom tuh agak kurang kondusif kalau di rumah karena di rumah kan saya punya anak kecil. Jadi anak-anak tuh biasalah ada bapaknya pun dia tetap ngejar maknya kan. Jadi makanya saya menghindari ngajar live. Kemudian di Covid ini memang ya kebetulan kemarin ngeriset juga. Memang kita sebaiknya asinkronis, jadi nggak jam segitu kita live. Jadi saya sistemnya saya rekam di YouTube. Apalagi kan saya statistik nih Pak. Statistik. Kalau Zoom satu kali lihat mereka tuh nggak bisa ngulang-ngulang materi. betul. Jadi saya rekam, saya upload di masuk video. Kan untung juga kan Pak. Iya, iya. Ada iklan kan. Mahasiswa mau nggak mau klik Iya, nonton nggak gitu mau. kan. Kalau bisa jangan di skip ya. Nah, apalagi diuji lagi, diklik lagi, ngulang-ngulang gitu kan. Kalau tutorial apa nih tadi ya kata yuk ulang lagi, balik lagi. Nah, kebetulan memang materi-materi statistik tuh yang favorit di YouTube saya. Jadi waktu itu yang bikin naik banget itu materi tentang analisis regresi secara manual, Pak. Bukan yang SPSS, ngitung pakai tabel-tabel. Nah, jadi ternyata banyak kampus lain kayak nge-link ke YouTube saya ada yang dari kampus dari Padang, dari Pulau Jawa, dari macam-macam lah. Itu yang bikin dalam 1 tahun bisa kejar target untuk monetize gitu. AdSense-nya udah jalan lah ya. Ya, Oke, jadi lihat video Bu Mirza udah ada iklannya. Wah. dua- Cair nih ya 1 kan. tahun juga Pak ngajarnya. Iya, iya. Jadi mungkin tips buat dosen-dosen yang lain, buat Pak Adit ya. Pak Adit kan juga jenjang karirnya ke depan terus. Saya sarankan sih, sosok nasihatkan pula. Memang paling bagus ngajar ini sih Pak, belajar bikin konten, belajar ngedit. Gampang kok sebenarnya Pak kalau kita udah tahu fungsi-fungsinya, nanti malah ketagihan sih. Jadi kayak nggak harus passion, tapi juga kita sadar itu tuh kita tuh butuh gitu. Jadi makanya saya selalu ngasih tugas bikin infografis, bikin konten-konten gitu supaya mereka ada skill itu. Gitu sih. Jadi kalau Zoom memang bisa jadi saya juga kalau Zoom bisa jadi receh juga. Tapi kalau saya gini Pak, kalau strateginya kalau misalnya garing, misalnya saya bilang apa gitu, nggak lucu ya, oke skip saya gitu. Nanti malah mereka Biar jadi ketawa. Punchline-nya jadi itu ya. Iya, itu ya kalau di stand up comedy kan ada cadangan nih kalau nggak ada yang ketawa gimana. Sebenarnya mereka ketawa sih Pak. Kan kita bisa Cuman lihat kamera. nggak mute ya. Nah, karena mereka nggak unmute, jadi kita nggak tahu mereka tuh ketawa gitu. Nah, kalau kayak saya juga sama mungkin kayak Bu Mirza. Mengajar itu sebenarnya passion juga, cita-cita lah dari kuliah ya. Dari dalam perut. Cuma memang nasib yang membawa ke instansi ini gitu ya. Tapi nggak nyesel kan Pak? Enggak ya? enggak nyesel karena ya Enjoy ya, enjoy. cuannya yang bikin enggak. Betul Pak. Skip. Tapi emang sih Pak, dulu kan saya sebelum jadi dosen, saya tuh ada usaha lah bikin Iya, iya. tanjak. Kalau tahu kan yang ikat kepala orang Melayu itu
itu cuannya bisa dibilang berkali-kali lipat dari ngajar. Tapi kalau saya nih ya karena perempuan yang Pak nggak yang ngejar uang kali gitu kan, alhamdulillah suami kan udah sana orientasinya. Jadi saya memilih untuk mengedepankan mental saya gitu, mental. Jadi kayak di usaha saya memang secara uang lebih, tapi saya tuh lebih sering capek, nggak happy karena mungkin kalau usahanya di edukasi mungkin saya happy karena memang passion saya, tapi karena di usaha yang di situ saya hanya mengedepankan peluang. Oh, peluangnya bagus, profitnya segini. Secara uang kita dapat banyak, tapi saya nggak happy jalaninnya. Waktunya juga lebih banyak habis jadi ya. Untuk anak jadi terabaikan gitu kan. Jadi saya lebih memilih fokus di ngajar. Jadi kemarin tuh ngajar juga, tanjak juga. Jadi saya pusing gitu. Akhirnya saya fokus di sini aja lah. Sebenarnya kalau dari sisi kalau kita idealnya ya, kalau ideal saya ngikutin passion ya saya akan ngajar aja gitu, karena ya itu cita-cita ya. Dan ada mulia-mulia, ada ininya lah ya, ada amalnya lah gitu ya. Cuman kan ya itu nggak ini ya, kita realistis lah gitu lah, itu ya. Nah tapi ngomong-ngomong masalah cuan tadi, ini kan kalau nggak salah Pak Adit nih dosen manajemen keuangan ya Pak? Manajemen bukan ya? Manajemen. Iya, nggak, maksudnya MK apa? Mata kuliah yang semester ini, analisis laporan keuangan. Oh, laporan keuangan itu kan Bapak ini nggak jauh-jauh dari duit. Jauh-jauh dari duit. Nah, jadi nih ada yang nanya nih kebetulan, Pak, investasi apa yang cocok untuk mahasiswa dengan resiko yang minim? Pak Adit ini juga investasi apa? Ya? Trading juga? Atau koin atau apa? Enggak, koin enggak. Jadi dimulai dari mana nih cerita? Dari pertanyaan dulu lah. Pertanyaan ya. Investasi apa ya? Ya. Tergantung resiko yang dia sanggup ini ya. Profil resikonya dia ya. Resikonya dia tergantung berapa besar dia punya dana untuk diinvest juga mungkin ya. Kan semakin besar semakin banyak pilihannya kan. Oke, gitu. kita asumsikan aja lah Pak ya, mahasiswa yang ibaratnya uangnya terbatas gitu kan, uangnya terbatas, nggak terlalu banyak, dengan tingkat literasi keuangannya mungkin juga minim, tidak terlalu tinggi. Itu menurut Bapak kalau untuk belajar cocoknya investasi di mana? Yang resikonya rendah ya. Kalau ngeklik gitu ya. Tanam pohon apa? Apa ya? Reksadana pasar uang mungkin ya. Jadi resikonya kan ya lebih rendah lah dibanding saham, dibanding reksadana pasar saham juga gitu kan. Reksadana pasar uang. Kalau deposito kan mungkin agak lebih kecil ya. Karena saya sebenarnya telat juga, Bu Mirza. Telat lah kalau dibilang untuk berinvestasi. Oh, gitu. Pak Adit untuk mulai invest itu termasuk telat. Termasuk Umur berapa telat. tuh? Jadi ini kita rewind lagi ya. Iya. Saya kan kerja itu sudah dari umur 20, Bu. 20 tahun. Nah, berarti belum lulus kuliah? Udah lulus. Jadi nah ini balik lagi berarti ya. Jadi saya tuh kuliahnya D3 dulu. D3 akuntansi di Aceh ya. Umur 17 saya kuliah. Saya kuliah tahun 2006. Ibu Mirza tahun 2008. Nah, berarti beda setahun umur tapi angkatan beda 2 tahun. Karena saya cepat masuk lah sekolah. Umur 20 saya lulus. Dosen saya ngajak kerja. Kamu udah punya kerja belum? Belum gitu kan. Langsung kerja. Saat itu tahun 2009. Di NGO waktu itu masih banyak lah, habis tsunami ya di Aceh. Jadi banyak NGO asing masuk ke ini, banyak butuh pekerjaan gitu kan, hire. Nah, dosen saya sebagai konsultan ngajak lah nih mahasiswa yang terbaik ya. Ngomong terbaik ya malu dia ya. Terbaik lah pokoknya. Jadi, udah ada kerja belum? Habis yudisium tuh, 1 hari setelah yudisium ya. Iya. Ya udah besok kerjalah saya. Ditawarin kan gajinya berapa? Gajinya sekian ya. Pada saat itu 3 juta. 3 saat juta. Itu udah besar lah Pak. Saya belum pernah pegang uang segitu ya. Kan. Boleh langsung kan. Nah. Jadi umur 20 saya sudah punya gaji bulanan itu 3 juta. Setahun saya kerja di situ. Tahun berikutnya saya masuk jam sostek. BPJS Tenagakerjaan dulu jam sostek namanya. BUMN. Umur 21 sudah karyawan BUMN gitu kan. Gajinya kita nggak boleh bilang lah, cuman
naik. Berapa digit, Pak? Naik. Naik lah. Dulu 1 digit. Masih di 1 digit. Wah, ada dulunya. Dulu ya, sekarang. Sekarang simpulkan aja sendiri. simpulkannya sendiri lah. Sudah ada gaji tetap, bonus apa, cuma saya telat investasi. Masih kayak ya anak inilah ya. Masih belum sadar Belum lah. sadar belum lah. sadar. Beli motor, beli apa, pokoknya nggak bisa yang Pokoknya gaya dulu nih. kayak dulu Gaya lah. dulu. Sama, Harus Pak. keren gitu kan. Mm-mm. Menunda keinginan tuh belum bisa waktu itu. Baru di umur 25 gitu kan. Dan itu pun deposito, Bu. Mm-mm. Yang saya tahu itu kan, uang nih di rekening ada misalnya ya. Ini mau diapain gitu kan, uang di rekening nggak nambah gitu. Udahlah, orang-orang deposito, kita deposito juga gitu kan. Deposito hasilnya 5% ya waktu itu, 6% itu lumayan lah. Cuman satu-satunya instrumen investasi yang saya tahu waktu itu deposito. Nggak ada yang ngajarin juga. Nggak ada, yang ini belum ya. kenal saya saham apa. Nah itu kan di Aceh ya dulu waktu saya penempatan di Aceh. Saya pindah ke Jakarta di kantor pusat. Kantor pusat megang laporan keuangan jam sostek gitu kan. Sudah lebih terbuka lah karena jam sostek kan instrumen investasinya banyak, saham, reksadana. Disitulah saya kenal tadi yang saham, reksadana, obligasi ya. Ya, mulai nampak nih. Mulai nampak nih dunia kan. Oh ternyata cuan itu nggak hanya dari gaji Ya, dan bisa ngepet ini ya, Pak. bisa dari judi loh. Judi. Enggak, itu maksudnya kita bisa dapat pendapatan pasif bisa Iya, ya dari pasif income, artinya kita nggak perlu kerja. Ya. Tapi kita bisa datang Bisa. uangnya orang lain yang kerja ya, Pak. Orang enggak sih kalau Nggak juga ya? kayak saham kan kita mantengin juga. Mantengin gitu. juga. Kalau invest, kalau invest itulah ya invest. Kalau sekarang saya invest. Dulu pas awal-awal kan pasti mungkin Bang Afel juga ngalamin lah pada saat awal orang terjun saham tuh masih maruk ya. Sampai sekarang enggak, bukan maruk tapi maruk belajar kalau dia. Kalau uang bagus dia kalau terkontrol. Kalau saya tuh kayak setiap hari itu menunggu jam 9 buka bursa ya. Kalau jam 3 kesel. Kayak harus belanja apa gitu kan. Kayak bingung mau ngapain. Weekend tuh Menunggu nanti hari Senin, Pak ya. kepikiran lagi ke mimpi-mimpi ini kayaknya chartnya bagus itu kan, candlenya wah. Itu masa-masa maruk ya. Masa-masa Dan greedy. waktu banyak tersita ternyata karena kerjaan nggak fokus juga ya. Oh iya ya, terganggu jadinya. Karena jam 9 tuh udah sibuk megang handphone gitu kan, nyari lihat apa nih, mau beli apa. Nah momen-momen itu udah lewat lah. Cuman di situ terbuka Peluang-peluang. wawasannya Wawasan. terbuka gitu terkait dengan saham, terkait dengan reksadana itu Makin berapa nambah lah tahun yang lalu ilmunya ya. lah. Itu. Dan loss dalam jumlah besar itu juga Pernah, yang Pak? pernah dong. Wow. Namanya orang nggak tahu apa-apa terjun gitu kan ya. Wow. Kayaknya feelingmologi ya, feelingmologi ini besok kayaknya naik nih harganya di Ternyata bawah. feeling Anda salah, Ternyata saudara. Anda Terjebak. ngaco ya. Seret ke bawah lagi. Oh ini masih bawa average down sampai akhirnya ya kayak orang ini Mental yang down, Pak ya. mentalnya down. Saham kan nggak siap kita kehilangan. Sebenarnya itulah perlunya belajar sebelum terjun ya, apalagi dengan modal harusnya dikit dulu. Ini nggak ada duit masukin rekening saham gitu kan, beli sampai akhirnya saya pernah cut loss ya lumayan lah, puluhan juta lah. Ya investasi apa buat mahasiswa ya jangan yang Hanya mikir duit. iya, jangan yang saham atau apalagi disclaimer ya, saya nggak nyalahin, apalagi koin. Nah, Koin banyak kan- nih Pak mahasiswa koin Bu, main koin Bu, main Koin Bu, gitu koin kan. kan ini ya, nggak tahu ya, mungkin beda-beda orang beda Ya, preferensi kalau dari kok ya. pandangan Pak Adit Kalau lah, dari sebagai saya- orang yang sering kena cut loss. Sering kayak cupu banget gitu. Kalau akhir-akhir nggak cut loss lagi Nggak lah. lagi lah ya. Karena invest. Karena udah invest Udah tadi. invest, sudah floating profit, cuman nggak di take lah. Karena males ini ya. Nanti udah kita take beli apa lagi udah bingung gitu kan. Udah biarin. Nah, kalau koin banyak orang sekarang kan happening ya. Mm-mm. Bitcoin, Doge ya kemarin itu ya. Happening karena orang nge-share cuan ribuan persen gitu kan. Iya. Cuman
teman-teman kayak mahasiswa mungkin harus tahu juga apa sih itu gitu ya. Ya. Investasi apa itu, resikonya seperti apa gitu kan. Kalau saya pribadi resiko saya nggak masuk lah di selera resiko saya untuk koin. Kenapa? Karena tadi nggak ada underlying aset lah kalau kita bilang kan. Ketika nilainya habis turun sudah gitu kan, apalagi dia delisting atau apa. Beda ketika kita megang saham gitu, kita punya secara mungkin sekian persen tapi kita punya perusahaan itu gitu. Iya, ibaratnya kalau beli yang Indofood ya Pak, Indofood. makan Indomie, wah ini perusahaan aku. Telkom kan, wah ngisi pulsa aku punya saham di sini. nyumbang untuk dividen lah ya, gitu ada barangnya ya Pak. Kita beli, kita diemin, kita masih terima dividen meskipun mungkin nilainya turun, kita salah analisa gitu ya. Koin nggak ada, setahu saya ya nggak ada income yang dividen, dia hanya capital gain ya, Bang Afel ya, capital gain. Nah, bayangkan orang yang beli Bitcoin, beli Doge pada saat di peaknya bulan Mei, 2 bulan lalu lah. 2 bulan lalu, dan sekarang mungkin lagi nangis darah lah gitu kan. Hilang setengah ini. Hilang setengah. Bitcoin dari 60.000 30.000. Doge lebih ngaco lagi. Nah, itu jadinya judi sampai Pak ya. kapan dia berani hold? Gambling jadinya ya. Kan hold gitu kan. Lagi murah beli. Terus selama dia loss, selama dia hold, dia dapat apa gitu. Syukur-syukur nanti kita nggak tahu lah ke depan mungkin dia akan booming lagi dan naik lagi. Iya. Tapi kalau enggak, beda dengan saham, apalagi saham-saham yang blue chip ya, yang saham-saham perusahaan besar. Kita mesti dapat dividen gain gitu kan. Iya. Kita dapat, saya pegang Telkom aja dengan harga sekarang 5% dividennya setahun gitu. Sama di atas deposito malah gitu kalau dengan rate sekarang. Nah, saya lebih tenang kalau untuk saham. Kalau Bitcoin ya. Jadi Pak Ade berani. sekarang saham aja ya. Saham, reksadana. Reksadana, obligasi gitu nggak ada. Iya, obligasi ya reksadana. Oh, masuk ke dalam nggak langsung sekalian. beli sun. Oke. Jadi kalau apa yang paling cocok ya reksadana pasar uang dulu lah. Coba aja mahasiswa coba install Bibit gitu kan. Melihat mana reksadana pasar uang. Pasar uang itu sebenarnya sama kayak deposito, bedanya manajer investasi itu yang kelola. Dia ngumpulin uang orang, dia depositoin juga. Iya. Tapi dia karena jumlah besar, dia pasti punya bargaining rate-nya lebih tinggi dibanding umum gitu kan. Dibanding kita harus mendepositokan uang kita sendiri, kita titip di dia deposito juga tapi rate-nya lebih tinggi. Itu diajarin nggak Pak di kelas? Enggak, karena analisa laporan keuangan kan nggak ada Nggak bisa disempil-sempilin ya. Ngajarnya laporan keuangan aja. Tapi kan kalau belajar analisis laporan keuangan otomatis kan kayak analisis fundamental kan Pak? Harusnya, cuma ya gitulah. mau ini takut dihujat. Ya paham lah Pak. Sebenarnya ya. kalau kita mau mendalami ini mata kuliah ini tuh ya buat nyari cuan gitu. Iya. Kalau kita mau terjun di saham gitu kan, kita mau lihat laporan keuangan perusahaan mana yang kira-kira punya prospek, punya growth, punya apa gitu kan. Teman-teman kita ajak berpikir melihat laporan keuangan yang sebelumnya mungkin nggak pernah ngelihat laporan keuangan itu bentuknya kayak apa gitu kan. Itu ya. Kasih tugas, ngumpulin laporan keuangan gitu kan. Kasih tugas bikin analisis. Cuma ya mudah-mudahan ada yang tinggal lah ya di Kalau saya jujur dulu mata kuliah yang berbau laporan keuangan itu paling saya benci Pak. Ya. Tapi sekarang ini kok aku dulu nggak bener-bener ya. Apalagi kita mengajarnya manajemen kan. Iya. Manajemen memang dia agak lebih nggak fokus terkait bukan dengan ke situnya. bukan ke situ. Itu mungkin akuntansi akan lebih mudah ngajarin itu. Tapi saya pernah sampein juga sama teman-teman mahasiswa ya, manajemen akuntansi nanti pada saat lulus sarjana ekonomi namanya. Iya. Ketika sarjana ekonomi ditanya laporan keuangan apa nggak tahu, perusahaan mana yang mau terima itu kan ya? Betul. Ya, mau jadi apa nih? Mau ngelamar di mana misalnya di swasta, di BUMN,
ya minimal itu Gak ada. usah jauh-jauh deh Pak, jadi ibu rumah tangga juga harus tahu bikin laporan keuangan sih. Saya juga sama Bang Apel tuh bikin. Saya di handphone saya ada aplikasi pembukuan Di rumah audit tangga. juga nggak? Ini ada Iya, pengeluaran fiktif deh. Gak fiktif juga, cuman kayak oh ini terlalu banyak Shopee nih. Misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa apa namanya? Kita bisa review lah. Oh, yang harus dikurangi itu di sini, di sini. Jadi bisa lebih bijak lagi mengeluarkan uang gitu istilahnya kan. Namanya laporan keuangan ya pasti akan kepake di segi kehidupan kita manapun lah. Kita mau bikin usaha pun toh nantinya kita bikin laporan keuangan. Kecuali kita mau ditipu-tipu sama orang gitu. Betul. Kayaknya aku untung nih, padahal sebenarnya enggak ya Pak. Modal dia yang lagi diambil gitu kan, kasih duit, barangnya habis itu. Diambil, tapi nggak dimasukin ke pembukuan sebagai pengeluaran pengeluaran pribadi ya kan, harusnya dicatat gitu. Walaupun kita ambil untuk kita sendiri. Itu. Jadi teman-teman belajar laporan. Tapi itu financial literacy itu kebutuhan dasar zaman sekarang sih Pak. Bikin konten, financial literacy itu tuh wajib dimiliki sih. Oke, ini tadi kita udah ngobrol terkait kampus, terkait investasi ya, luar biasa pembelajaran hari ini. Serius amat nih podcast hari ini ya kan. Sama, ini nggak ada yang menarik, skip. Ada, di habis ini ada nih Pak, pertanyaan ini agak receh gitu ya. Ini seputar pengalaman Pak Adit selama tinggal di Tanjung Pinang. Karena saya juga kan asli orang sini, jadi pengen tahu sudut pandang orang luar, pendatang ke sini gitu. Nah, jadi selama di sini kayak ke Tanjung Pinang dulu lah, Tanjung Pinang Bintan ya Pak. Tempat favorit Pak Adit tuh di mana? Tempat wisata? Hiburan bahaya. Pantai mana? Pantai Trikora mungkin. Trikora ya. Salah satu lah. Sama sih. Karena saya suka pantai memang. Kalau Trikora tuh zaman saya kecil-kecil tuh Pak, itu lebih parah lagi beningnya tuh. Lebih. Sekarang udah lebih kotor gitu. Udah agak keruh. Kalau dulu tuh pokoknya kelihatan tuh ikan-ikan dari pinggir-pinggir kayak di Thailand kecil-kecil ikan lewat. Ya? Kayak di Anambas. Ya. Keren Trikora. Selain itu kalau tempat makan? Tempat makan ya agak susah. Nggak suka makan ya Pak? Bukan nggak suka makan, nggak. Banyak tempat yang kalau menurut saya ya, no offense lah, maksudnya nggak menyerang tempat tertentu ya, tapi bagus buat view ini aja buat view foto, buat tapi tapi ketika secara rasa tuh kayak kesannya kurang ya. Apalagi kita saya kan lama hidup di Jakarta gitu kan, tinggal di Jakarta, sekarang domisili juga di Jakarta. Jakarta banyak pilihan, dan kalau orang bilang enak emang enak gitu. Nah di sini orang bilang enak nih, ternyata di lidah Bapak biasa aja gitu. Mungkin bagi orang sini udah enak, atau karena view-nya bagus jadi enak, nggak tahu lah, itu masing-masing ya, subjektif. Cuman menurut saya itu sih. Kalau seafood saya suka. Tapi saya suka yang ke arah sana tuh, ke arah Bintan. Ke arah Trikora atau arah Bintan, Tanah Merah gitu. Oh, berarti nggak mesti tempatnya bagus, tapi rasanya. Yang penting rasanya, makanya sampai jauh juga kalau rasanya enak. Ya, di Pinang banyak kayak gitu Pak. Malahan tempat yang dia ngandelin interior, tapi rasanya justru kurang, kan sayang jadinya. Kalaupun ada nggak banyak ya Pak di sini. Tapi itu pula yang rame gitu kan ya. Iya, awal-awal sih Pak. Awal-awal. Kalau kita ada satu tempat nanti nyerang pula. Sampai sekarang rame, tapi menurut saya biasa aja, mahal lagi ya Pak. Tahu lah. Iya ya. Kalau misalnya makanan favorit Pak Adit yang seafood khas ini apa tuh? Makanan pasti beda Pak. Ya? Di Jakarta tuh kayak di sana di Jakarta The Coast yang terkenal ya. The Coast kan kalau seafood mall itu. Seafood mall kan. Seafood. Ya, nggak segar. Di kulkas lah itu ya. Kok di sini kan segar ya Pak? Segar. Cuman kalau seafood segar ya saya juga biasa, kan di Aceh kan. Oh iya ya, Pak Adi juga ada lah. Belanja ikan tuh tinggal nunggu aja di pinggir pantai. Jadi nggak biasa aja, nggak berkesan kali juga ya. Cuman memang ada yang kayak saya baru makan tuh di Tanjung Pinang, ada kayak gonggong. pari. Oh pari, gonggong? Gonggong juga. Suka Pak? Gonggong nggak terlalu, tapi pari suka.
Kalau siput sedot tuh pandai Bapak makan? Seafood sedot Siput nggak pernah. Soalnya saya pernah aja teman saya yang dari Jakarta makan, dia nggak bisa ngisep itu. Nggak orang Jakarta kan. Gonggong lumayan sih, enak. Kepiting ya itu. Seafood saya suka emang. Jadi kalau tempat ya makanan ya nggak ada yang favorit kali, biasa aja lah Pak ya. Banget nggak ada lah. Sama Paling nanti aja. Bapak akan merindukannya kalau udah di Jawa Barat, karena saya dulu waktu kuliah di Jawa Barat, aduh ayam lagi Ayam gitu penyet itu ya. Ikannya ikan mas, ikan Ya, nila, ikan lele gitu. Air tawar. Nggak terlalu suka saya kalau ikan air tawar kayak Di gitu. Jakarta juga gitu sih. Oke, sekarang tadi kayaknya Pak Adit bebual, tahu ya artinya Pak Adit ya? Bebual paham ya? Ngobrol, ngobrol-ngobrol. Bahasa Melayu bisa Pak Adit? Nggak bisa. Padahal 2 tahun masih belum lama sih. belum Cuman lama. kalau Pak Adit tinggal di Balai, di Tanjung Balai Karimun, itu pasti Pak Adit akan terbawa logat orang Melayu. Itu khusus logatnya lebih kental lagi ya, apa gimana? Kan kalau Pak Adit lihat, saya ini kan orang Tanjung Balai. Dan saya ini memang emang lebih suka bahasa Melayu daripada bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang ini karena biar apa namanya Pak Adit juga lebih nyaman ngobrol, saya bawa bahasa Indonesia. Tapi kalau Pak Adit lihat podcast sebelumnya kan saya bantai bahasa Melayu gitu istilahnya kan. Jadi saya mau coba nih Pak Adit, ngerti nggak? Ngerti nggak bahasa Melayu ya? Pernah dengar kalau tahu artinya boleh dijelaskan nih gitu ya. Bele Wak. Bele. Bele Wak, kan ada sini sering bilang bele Wak. Bele itu kayak on gitu nggak sih? Sering dengar ya Pak? Anak-anak Bele itu saya dengar nggak di sini, tapi di Aceh. Berarti kurang lebih Kurang gitu lebih ya? mirip. Jadi kayak ngatain Bele itu kayak lambat lah gitu. Ngomong apa dia nggak nyambung gitu. Bele. Tapi nggak pakai uak ya, kalau di Nggak, sini kan nggak orang pakai suka uak. pakai uak. Bele Wak. Kalau sana Bele kali kira. Bele banget lah gitu. Kalau Mike, tahu Wak? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Mike itu kamu, bahasa orang Balai. Mike nak kemana? Nah, itu maksudnya kamu mau kemana? Ke Balai itu emang satu-satunya tempat di Kepri, Pulau Besar ya, yang belum saya kunjungi. Serius Wak? Ya, jadi Tanjung Pinang, Bintan, Anambas, Natuna, udah Lingga kemarin terakhir, Batam udah pasti. Tinggal Tanjung Balai Karimun yang belum. Kalau Balai ini bahasanya mirip orang Penyengat Pak. Jadi dia lebih mirip Malaysia. Penyengat aja Bu, baru. Iya, berapa kemarin minggu yang lalu. saya lihat di Instagram, ya Allah orang tua nih baru ke Penyengat dan Tinggal 2 nyebrang tahun. ya, tinggal nyebrang yang deket Untung ya. pergi loh Pak. Kalau enggak Bapak nyesel, itu kan warisan dunia. Iya. Asal bahasa Indonesia tuh di pulau itu asalnya. Makanya saya sempatkan kemarin kan. Sendiri ya Pak? Nggak ada. Ada Orang kantor juga. Ditemenin juga ya. Ah. Oke, minum dulu Pak. Haus juga nih. Makin lama makin makin susah pertanyaannya. Kalau tebege, Nggak tahu. Tebege. Kaget bukan? tebege itu kayak apa sih Pi, bahasa Indonesianya Pi? Tebege. Keselak. Oh, Tebege kalau pelan-pelan makan nanti tebege. Oh, nggak pernah dengar. Nah, itu keselak tuh, kayak tercekik gitu kayak. Tersedak lah. gitu ya. Tersedak gitu, tebege. Tebege. Oke, akhirnya selesai lah. Mungkin kita Selesai ya? bisa ngobrol di luar kali ini gitu ya. Mungkin kedepannya ada rezeki kita ketemu lagi. Kalau Pak Adit ke Amin. Pinang jangan lupa kontak-kontak. Insyaallah. Nah, jadi untuk penutup nih, mungkin ada yang ingin disampaikan khusus untuk mahasiswa kali ya, karena Pak Adit kan mau pindah nih dari Pinang. Ada nggak pesan-pesan buat mahasiswa? Mahasiswa ya. Ya, karena kebanyakan yang nonton mahasiswa, Pak. Ya, apa ya? Ya buat teman-teman mahasiswa nih. Menurut saya ya, pekerjaan paling mudah itu jadi mahasiswa. Buat saya. Apalagi yang nggak kerja, nggak sambil kerja, hanya khusus Fokus. jadi mahasiswa, orang tuanya masih sanggup, itu paling mudah, paling enak. Karena saya senang banget waktu saya kuliah tuh, itulah masa-masa terindah lah gitu di hidup. Saya jujur aja kalau SMA, SMP itu berat. Kenapa kita banyak belajar itu kan banyak macam-macam ya. Biologi, timpa fisika itu malas banget lah gitu. Harus jam 7 pulang jam 7 sekian. pulang jam sekian, nyampur lah IPA IPS. Kuliah kita udah jurusannya udah Bebas. ini udah ekonomi Pilihan. aja belajar ya.
paling bahasa Inggris, bahasa gampang itu, harusnya mudah menjadi mahasiswa itu mudah menurut saya. Makanya saya agak kurang simpatik lah kalau ada mahasiswa yang nggak sempet bikin tugas, Mengabaikan ya. Saya nggak sempet, sesibuk apa sih gitu. Belum tahu dia urusan pekerjaan. Kita kerja dari pagi sampai sore, malam ngajar, meriksa tugasnya. Bayangin aja satu-satu itu ternyata habisin Bayangin waktu, saya Pak. ya kan? Jaga anak lagi. Jaga anak lagi Bu Mirza. Jaga laki lagi. Saya emang kayak Bu Mirza bilang tadi, saya juga karena Zoom juga jarang saya pas ngajar, karena tadi interaksinya kayak saya ngerasa agak awkward ya. Iya. Ngomong depan kamera tidak ada interaksi, nggak ada respon. Jadi beberapa saya bikin video rekam gitu kan. Yang harapannya memang ketika kita bikin video dia bisa dengar berulang-ulang kan. Ketika dia nggak ngerti dia tinggal rewind gitu kan. Cuma apakah dilaksanakan, nah itu wallahu alam gitu. Ada saya nonton podcastnya Bu Mirza ya sama Rehan kalau nggak salah. Yang ngajar Ibu Mirza bilang kayak ngajar, lebih perhatikan mahasiswa yang bandel-bandel gitu ya. Mungkin bisa kalau udah kenal atau pernah offline dulu ya, tapi saya kurang interaksinya gitu ketika daring ya. Jadi saya nggak tahu nih yang mana yang memang bandel tapi punya niat untuk belajar, yang mana yang memang males gitu. Tapi yang pinter, yang niat belajar tuh kan kelihatan. Kayak Ibu Mirza sebut Niki misalnya. Karena pasti dia aktif. Ada yang mau ditanya, dia tanya. Ini siapa? Kita ngajuin pertanyaan. Yang jawab dia aja gitu kan. Kalau kita upload dia bilang terima kasih Pak. Terima kasih Pak, baik, siap gitu kan. Ya. Kelihatan ya Pak. Saya nggak pengennya mahasiswa itu ya kayak Niki semua itu, cuman nggak bisa ya. Karena kayak Niki semua aman kita Pak. Perasaan waktu saya kuliah itu dulu ya kayak saya Niki. akan berlaku seperti itu emang, kayak kita tuh excited menerima ilmu kan, apalagi ya itu hanya kuliah doang, tidur makan, pas jamnya kuliah ngerjain tugas, gampang, nggak ada pikiran lain. Kita nggak perlu ngeribetin dengan kerja ini permasalahan apa, belum ada itu, hanya fokus kuliah, enak kuliah itu. Apalagi setelahnya ketika kita punya prestasi ya, nggak punya IPK-nya tinggi itu kan, sistematika berpikir kita terbangun kan. Sebenarnya tujuan kuliah kan itu tidak hanya memang fokus ke ilmunya tapi juga sistematis berpikir gitu kan. Masuk kerja, dapat kerjaan yang bagus, jadi PNS misalnya, jadi karyawan BUMN, karyawan Pertamina, Bank Indonesia. Hidup itu udah lebih mudah gitu. Wow, masuk ya, BI. Ya, makanya berjuangnya itu ya tinggal pada saat kuliah itu benar-benar jangan nanti menyalahkan keadaan ketika kemudian lulus tidak diterima di mana-mana, aku nggak ada orang dalam lah, inilah itu. Iya betul. Ujung-ujung kenapa nggak masuk jurusan orang dalam katanya ya? Pemerintah ini bla 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 mengkritik keadaan. Saya termasuk orang yang tidak punya privilege. Kalau Bu Mirza nggak punya lah privilege untuk ada orang dalam atau apa. Pure kuliah, habis kuliah kebetulan ada lowongan, ambil itu kan. Iya. Habis ada lowongan lagi, ikut tes, lolos, udah kerja. Nggak ada tuh orang dalam ini apa. Jadi jangan menyalahkan keadaan gitu. Keadaan. Nanti tes PNS nggak lulus karena dia yang lulus, bapaknya kepala dinas ini gimana nggak lulus. Padahal emang anaknya belajar itu misalnya, emang anaknya mampu. Kemudian kita menghibur diri dengan itu, menyalahkan keadaan. Sebelum sampai di momen-momen itu, di posisi-posisi itu, nah saat inilah teman-teman mahasiswa fokus itu. Kuncinya belajar ya Pak. Belajar aja, bikin tugas aja itu, karena nanti ya kesempatan ini nggak bisa diulang ketika dia udah lulus. Betul. Nilainya waktu tidak bisa diputar ke belakang. Jangan menyalahkan keadaan nantinya gitu. Memperbaiki situasi kehidupan, mengangkat derajat gitu kan.
yang mungkin ekonominya keluarganya tidak bagus itu, nah kuliah inilah salah satu gerbangnya gitu. Dan mereka beruntung bisa duduk di bangku kuliah. Betul. Banyak yang ibaratnya mau makan aja Pengen, susah, apalagi sekolah gitu ya Pak. Ibaratnya ya mau kuliah, dapat kesempatan kuliah. Saya salah satu yang awalnya saya mungkin nggak terbayang akan kuliah, Bu. Makanya saya D3 kan kuliahnya. SN Dan nggak keluar dari Aceh ya Pak? Nggak keluar dan SNPTN ya, waktu dulu SPMB ya. SPMB. Saya lulus kuliah. Zaman saya ada SNMPTN. SNMPTN ya, saya dulu SPMB apa SN. Saya lulus SMA, ada SPMB, saya nggak ikut. Kenapa? Karena kondisi keuangan. Ya, keluarga itu nggak ada lah waktu itu. Udah nggak ikut, nggak kebayang mau kuliah. Beberapa bulan setelahnya ada family di kota lain lah. Itu sih ini kuliah aja di sini lagi buka nih D3, ya udah saya ikut kuliah D3, dibiayain sama itu. Jadi nggak mesti di tempat kampus yang gimana-gimana Pak ya, kalau kita mau meningkatkan taraf kehidupan kita. Di kampus dimanapun jadilah yang terbaik itu. Betul. Karena yang terbaik itu nggak perlu. Di kampus dimanapun jadilah yang terbaik. Kuat ya. Jadilah yang terbaik, jadilah mahasiswa terbaik. IPK yang paling tinggi itu, karena kita akan menonjol. Betul. Ya ragu-ragu kan perusahaan mau hire. Ya betul. Belajar. Belajar intinya. Jangan nongkrong aja gitu kan. Nongkrong boleh, tapi boleh. Belajar tetap kita balance lah ya Pak. Ya, tapi kalau Anda sadar kemampuan Anda tuh pas-pasan, agak kurang-kurangi jadwal nongkrongnya. Kalaupun nongkrong sambil belajar, benar ya Pak? Jangan banyakkan nongkrongnya, tapi ujung-ujung nggak sempat ngerjain tugas katanya. Oke, sip Pak Adit, terima kasih sudah mau hadir ke podcast kita. Ya, mudah-mudahan nanti di tempat kerja yang baru mendapatkan kesan yang baik juga, dan jangan lupa dengan kota Tanjung Pinang tercinta ini ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.